Firdausyatul Amalia Septiana, mahasiswi dari Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 522422766. Tujuan saya membuat video ini untuk mereview lahirnya Pancasila Pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Di antaranya yang akan kita bahas adalah latar belakang, isi dan penjelasan, dampak pidato, dan relevansi Pancasila di era modern. Baik, pidato Soekarno tentang lahirnya Pancasila adalah salah satu pidato paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Pidato ini disampaikan pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI di mana Soekarno mengemukakan gagasan dasar untuk Indonesia yang merdeka. Pidato ini tidak hanya mencerminkan pandangan politik Soekarno, tapi juga visi besar tentang bagaimana sebuah bangsa beragam seperti Indonesia bisa hidup dalam persatuan. Untuk poin pertama yang akan kita bahas adalah latar belakang pidato. Pada tahun 1945, Indonesia sedang berada di bawah pendudukan Jepang. Namun, dengan kondisi dunia yang mulai berubah, Jepang memberi kesempatan kepada Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan dalam sidang BPUPKI. Soekarno diundang untuk menyampaikan pandangannya tentang dasar negara yang ideal bagi Indonesia yang akan segera merdeka. Pidato ini muncul dalam konteks pencarian jati diri bangsa, di mana Indonesia membutuhkan dasar yang bisa menyatukan seluruh rakyatnya. Untuk poin yang kedua, ialah isi pidato dan penjelasan. Setiap sila, Soekarno memperkenalkan 5 prinsip yang ia sebut sebagai Pancasila. Prinsip-prinsip ini menurut Soekarno bisa menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, agama, dan suku. Berikut adalah penjelasan dari kelima tersebut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Soekarno menekankan bahwa Indonesia harus menjadi satu bangsa yang utuh dengan berbagai suku, budaya, dan bahasa. Prinsip kebangsaan ini mengedepankan semangat persatuan. Ia percaya bahwa nasionalisme Indonesia tidak hanya terbatas pada golongan tertentu, tapi mencakup seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Dalam sila kedua, Soekarno mengedepankan prinsip kemanusiaan yang universal. Ia menolak nasionalisme yang sempit dan memperkenalkan internasionalisme yang memperhatikan kedamaian dan hubungan baik dengan bangsa lain. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya berdiri untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kemanusiaan secara global. Yang ketiga, demokrasi atau mufakat. Soekarno menginginkan demokrasi yang berdasarkan pada prinsip musyawarah. Bagi Soekarno, demokrasi yang ideal adalah yang memungkinkan seluruh rakyat berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Ia menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat yang dianggap sebagai bagian dari budaya bangsa Indonesia. Untuk yang keempat adalah kesejahteraan sosial. Prinsip ini mencerminkan visi Soekarno tentang keadilan sosial. Menurutnya, Indonesia yang merdeka harus menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, menghapuskan segala bentuk kemiskinan, dan memperjuangkan pemerataan ekonomi. Ini adalah refleksi dari semangat gotong royong di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama atas kesejahteraannya. Yang kelima, kebutuhan yang berkebudayaan. Soekarno mengakui keberagaman agama di Indonesia dan mengedepankan prinsip kebutuhan yang berkeadilan. Prinsip ini mengakui kebebasan beragama dengan catatan bahwa setiap agama harus dijalankan dengan saling menghormati. Soekarno ingin memastikan bahwa agama menjadi perekat bangsa dan bukan sumber konflik. Alternatif penyederhanaan Trisila dan Ekasila. Selain mengusulkan Pancasila, Soekarno juga memberikan alternatif dengan menyederhanakan kelima prinsip tersebut menjadi 3 Trisila atau 1 Ekasila. Apa sih Trisila? Yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan kebutuhan dan ketuhanan.
Ini adalah menyatukan prinsip kebangsaan, kemanusiaan, dan ketuhanan dalam kerangka sosial. Apa saja sih Ekasila? Ada gotong royong. Soekarno menekankan bahwa semangat gotong royong sebenarnya adalah inti dari seluruh prinsip ini, di mana kerjasama dan saling membantu menjadi dasar kehidupan bangsa. Untuk poin ketiga yang akan kita bahas adalah dampak pidato. Pidato ini memberikan panduan filosofis yang kuat bagi bangsa Indonesia dan akhirnya diterima sebagai dasar negara melalui rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengutamakan persatuan, kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan. Dan untuk poin yang terakhir yang akan kita bahas adalah, yang akan kita review adalah relevansi Pancasila di era modern. Pidato ini masih sangat relevan hingga kini. Pancasila menjadi landasan bagi Indonesia dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Pancasila juga menjadi panduan dalam menjaga hubungan dengan negara lain, mengutamakan kesejahteraan sosial, serta menegakkan demokrasi yang berdasarkan musyawarah. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam menghadapi tantangan global seperti radikalisme, ketimpangan sosial, dan konflik antaragama. Pidato ini mengingatkan bahwa persatuan dan gotong royong adalah kunci bagi kelangsungan bangsa Indonesia. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time.